Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dalam video ini. Nah, kali ini kita akan membicarakan satu topik untuk bagian makalah sebenarnya ataupun karya-karya yang lain, yaitu satu topik yang tidak kalah penting, yaitu mengenai penyajian tulisan kita. Adapun judul pembahasan topik kali ini yaitu mengenai penyuntingan. Nah, apa maksudnya? Tentu sebuah tulisan atau karya-karya yang nantinya ingin dipublikasi, termasuk misalnya kalau makalah Anda ingin dipublikasikan, ingin diseminarkan, atau suatu saat mungkin karya tulis Anda ingin dijadikan buku, maka tentu sebelum karya-karya itu masuk dalam ruang penerbitan, maka sesungguhnya perlu diperhatikan terlebih dahulu tulisan itu apakah sudah layak atau tidak. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting di sini kita harus menyunting tulisan kita, walaupun secara teori bagian penyuntingan kadangkala untuk melihat karya kita sendiri, kita merasa bahwa karya kita itu sudah baik, tidak ada keliru, tidak ada masalah. Tetapi kalau nantinya Anda bisa memberikan atau menyunting misalnya di dalam kerja kelompok, maka tentu itu akan membantu melihat bentuk-bentuk kesalahan apa yang terjadi. Nah, sehingga konsep subjektivitas terhadap karya kita sendiri bisa dihindari. Nah, oleh karena itu nanti dari harapan saya setelah Anda mendengarkan penjelasan video ini, tentu setiap karya-karya yang nantinya ada itu penyuntingannya tetap boleh melalui kita sendiri atau diri sendiri. Namun jangan lupa penyuntingan itu yang paling baik, cobalah berikan karya Anda pada orang lain agar bisa melihat sehingga terhindar sisi subjektivitas untuk menilai. Karena pada prinsipnya kita itu akan merasa bahwa karya itu kita sudah sangat baik, sehingga kita mungkin luput melihat kesalahan-kesalahan apa yang ada dalam karya kita. Tapi kalau Anda bisa memberikan pada orang lain, itu akan membantu ya, melihat sejauh mana sebenarnya penulisan-penulisan kita sudah baik. Nah, itu yang perlu saya ingatkan. Nah, lantas sebenarnya konsep menyunting itu seperti apa? Pada prinsipnya menyunting itu boleh kita katakan adalah melihat, menelaah, mengkritisi cara-cara penulisan kita, baik yang di sini berkaitan dengan penggunaan bahasa ya, atau yang sering juga disebut dengan bagian ketata kebahasaan, atau juga penyuntingan berupa substansi atau isi. Nah, ini menjadi penting sebab apa? Substansi akan berkaitan tentang isi yang nantinya Anda sampaikan dalam makalah Anda, terutama misalnya tentang penyajian data-data. Kita harus sunting, jangan sampai ada hal-hal yang keliru, sehingga nanti sewaktu penerbitan atau mungkin kalau makalah atau skripsi diseminarkan, tidak ada terjadi kekeliruan data-data yang digunakan. Nah, itu menjadi satu hal yang penting dalam proses penyuntingan. Nah, apa saja yang perlu kita sunting dari karya-karya? Macam-macam ya. Intinya setiap karya yang mau diterbitkan atau dipublikasikan, atau mungkin karya-karya yang mau dimunculkan di area-area publik, maka sebenarnya semua naskah itu sangat layak untuk disunting. Nah, sebenarnya satu tahap sebenarnya sebelum nanti diterbitkan, ini adalah tugas seorang editor ya, khususnya itu adalah editor bahasa. Walaupun ada misalnya editor-editor yang lain, mungkin bagian gambar, mungkin bagian layout, juga bagian-bagian yang lain, tapi ini menjadi penting. Dan biasanya diasumsikan editor itu lebih berpengaruh kepada editor bahasa yang umumnya, tapi juga perlu nanti dilihat
dari perspektif substansi atau isi dari makalah, kalau memang makalah, dari karya-karya yang lainnya yang memang yang mau dipublikasikan. Nah, apa hal-hal yang nanti coba kita periksa, kita sunting dari makalah kita, atau kita sebut nanti dari aspek-aspek apa yang perlu kita sunting dari sebuah karya-karya yang mau kita publikasikan. Nah, aspek-aspeknya itu yang perlu kita perhatikan tentu yang pertama adalah aspek keterbacaan. Nah, aspek keterbacaan ini sudah berkaitan dengan kebahasaan. Nah, itu umumnya keterbacaan itu akan berkaitan bagaimana Anda sewaktu menuliskannya, pembaca Anda betul-betul bisa atau mampu membaca dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan yang sudah kita tuliskan. Termasuk membaca di sini bukan sekadar tulisannya, pun demikian juga Anda bisa membuatkan keterbacaan data yang baik. Jadi keterbacaan ini akan membantu si pembaca Anda memahami tulisan Anda keseluruhan dari awal sampai akhir tulisan itu, betul-betul keterbacaannya itu bisa dipahami dengan baik dari awal sampai akhirnya. Jadi tingkatan keterbacaan, misalnya kalau karya tulis ilmiah, maka nanti keterbacaan itu harus bisa dilihat dari cara penyajian Anda di dalam tulisan Anda. Nah, berikutnya adalah konsisten. Nah, ini seringkali aspek ini dilupakan. Kalau misalnya Anda adalah seorang mahasiswa, ketika melakukan editing atau editor, atau Anda melakukan revisi, atau Anda melakukan perbaikan-perbaikan, tolong konsisten mengubah semuanya. Jangan hanya di awal saja, jangan hanya bagian judul-judulnya saja, jangan hanya bagian subjudul saja yang diubah, tetapi keseluruhan huruf, ya, keseluruhan tanda baca, keseluruhan kalimat-kalimat, dan bahkan paragraf-paragraf Anda harus diperhatikan. Jadi semuanya harus diperhatikan. Konsisten di sini jangan hanya memperhatikan ya sudah, yang salah kan judulnya saja, itu saja yang dicek, diteliti. Tidak, itu keliru. Tetapi keseluruhan dari apa yang sudah kita tuliskan harus konsisten diperhatikan, harus direvisi, harus dicek kembali sebelum nantinya betul-betul tulisan kita atau karya kita nanti betul-betul ingin diseminarkan atau ingin diterbitkan atau ingin dipublikasikan di ruang-ruang publik. Nah, ini perlu diperhatikan aspek konsistensi. Nah, berikutnya aspek yang perlu juga diperhatikan adalah bagian kebahasaan yang tadi saya katakan. Aspek ini akan meliputi bagian besarnya adalah penggunaan ejaan, yaitu khususnya ejaan bahasa Indonesia EBI. Di sana diperhatikan bagaimana misalnya tanda titiknya, tanda koma, ya, dan bahkan tanda-tanda baca yang lainnya, penulisan huruf, kapitalnya bagaimana, ini harus dicek. Bila Anda ragu mana yang harus menggunakan kapital atau tidak, atau tanda bacanya, tolong miliki atau gunakan kamus, ya. Kamus sekarang sudah bisa Anda diambil baik secara online ataupun nanti offline. Silakan diunduh, ya, silakan diambil, atau Anda boleh beli kamus KBBI yang menjadi rujukan, atau satu thesaurus misalnya, yang membantu menyelidiki mana huruf-huruf atau bagian-bagian tanda baca yang harus digunakan yang sesuai dengan unsur kebahasaan atau ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu tolong diperhatikan aspek itu. Nah, selanjutnya adalah aspek apa yang perlu kita teliti dalam proses penyuntingan adalah ketelitian fakta. Nah, fakta di sini menjadi sangat penting. Misalnya fakta-fakta di dalam penelitian yang kita peroleh melalui penghitungan rumus-rumus, angka-angka yang Anda peroleh, coba dicek apakah itu sudah valid, atau misalnya Anda memperoleh
data-data melalui perhitungan-perhitungan statistika, coba dicek sudah tepatkah rumus-rumus yang digunakan. Atau misalnya Anda boleh menyunting juga bagian data-data penulisan, jangan sampai misalnya jumlah respondennya keliru, jumlah sampelnya keliru. Nah, itu semuanya dicek supaya penyajian datanya itu betul-betul teliti dalam pemberian fakta-fakta. Lalu jangan sampai melakukan pengutipan-pengutipan yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya Anda boleh menyunting dengan baik. Bagaimana ketelitian fakta itu menjadi sangat penting, sehingga nanti penelitian Anda ini betul-betul dari sisi kefaktaannya, dari sisi datanya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu aspek ketelitian fakta. Nah, berikutnya adalah aspek kesopanan. Nah, ini satu aspek juga yang tidak boleh dilupakan, yang berkaitan erat juga tentang bahasa, namun lebih tepatnya ini bahasa dan budaya. Nah, artinya apa? Sewaktu Anda menuliskan, tolong disunting mana kata-kata yang memang layak untuk dibaca. Pilihlah diksi-diksi yang tidak menyinggung orang lain, tidak menyinggung sara, tetapi pilihlah kalimat-kalimat yang sopan, yang memang nantinya orang akan sangat terkesan atau tertarik membacanya. Tetapi jangan menggunakan kalimat-kalimat atau tulisan-tulisan yang membuat orang merasa jengkel, marah. Apalagi ini kita bicara konteks karya ilmiah, maka tolong perhatikan aspek kesopanan, ya, sehingga orang akan memahami betul-betul bahwa karya tulis ilmiah kita betul-betul sesuai dengan tingkatan orang yang berpengalaman, memiliki akademik yang baik. Nah, ini boleh diperhatikan dari aspek kesopanan. Nah, selanjutnya nanti sewaktu kita melakukan penyuntingan, tolong yang paling baik sebenarnya adalah bacalah berulang-ulang karya kita. Apakah karya kita itu betul-betul diteliti dari hal-hal yang paling sederhana sampai akhirnya itu betul-betul ada yang clear atau tidak. Nah, itu sangat membantu karya ini akan menjadi karya yang betul-betul layak, sehingga sebelum diseminarkan juga nanti sebenarnya untuk melakukan penyuntingan itu Anda bisa memberikannya atau melakukan revisi pada dosen-dosen pembimbing Anda, ya. Itu sangat membantu juga. Nah, itu jangan sungkan, silakan saja. Intinya lakukan penyuntingan tersendiri, lakukan penyuntingan untuk mandiri dulu. Kalau memang Anda sudah melakukannya, ya silakan nanti berikan kepada dosen Anda atau teman sejawat Anda yang betul-betul memiliki kapabilitas atau kemampuan lebih untuk melihat kualitas karya-karya tulis Anda, ya, karya-karya Anda yang lainnya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan penyuntingan. Nah, selengkapnya sebenarnya nanti Anda boleh melihat slide yang sudah ada di dalam topik ini. Jadi silakan dipelajari. Tidak tertutup kemungkinan juga suatu saat mungkin jikalau Anda tertarik menjadi seorang editor, jikalau Anda tertarik menjadi seorang penyunting atau review, nah, Anda boleh mempelajari bagaimana syarat-syarat seorang editor. Tentu yang harus dipahami adalah persoalan kapabilitas kita, kemampuan bahasa kita, dan juga integritas kita tentunya. Artinya menjadi editor itu menjadi sulit, harus dipertimbangkan kemampuan itu dan kejujuran kita dalam menyunting. Jangan sampai misalnya karya A kita sunting dengan baik, karya B mungkin karena ada persoalan tertentu kita tidak sunting dengan baik. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi prinsipnya menyunting itu memperlihatkan, menemukan bagian-bagian kesalahan apa, hal-hal yang perlu kita perbaiki dari sebuah karya sebelum karya itu layak untuk dipublikasikan, dikonsumsi orang lain atau dibaca orang lain atau dinikmati orang lain. Jadi tolong diperhatikan semuanya. Baik, saya kira ini yang perlu nanti diperhatikan. Jadi silakan Anda pahami dan Anda bisa berlatih untuk menyunting makalah Anda sendiri
sebelum akhirnya nanti makalah Anda diseminarkan, makalah Anda dipublikasikan, atau suatu saat makalah Anda akan diterbitkan menjadi sebuah buku atau menjadi sebuah jurnal. Nah, silakan dilakukan penyuntingan terlebih dahulu. Baik, ini saja penjelasan saya. Selebihnya Anda boleh melihat isi dari slide, dan kalau ada pertanyaan boleh diajukan melalui forum kita, atau boleh juga email ataupun koneksi melalui grup. Silakan saja mana yang terbaik, nanti di sana kita boleh berdiskusi. Terima kasih Anda sudah memperhatikan. Tolong pesan saya jangan dilupakan. Mari Anda menjadi editor-editor untuk tulisan Anda secara mandiri. Sebelum akhirnya nanti Anda boleh minta tolong pada orang-orang yang mungkin diharapkan mampu lebih baik untuk menyunting karya Anda sebelum karya Anda dipublikasikan. Terima kasih.